Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam kita haturkan kepada semua Nabi Allah, terkhusus Nabi terakhir kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-17 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dan kita baca Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat An-Nahl, dan Quran Surat Al-Qasas. Topik kita hari ini adalah bagaimana cara kita untuk menjadi seseorang yang dicintai Rasulullah SAW. Seseorang yang dicintai Rasulullah pastinya secara otomatis dicintai Allah. Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya kepada umatnya untuk menegakkan kalimat tauhid La ilaha illallah. Jadi untuk menjadi umat yang dicintai Allah dan Rasulullah, otomatis kita harus menegakkan tauhid, yaitu keesaan Allah. Di zaman Rasulullah, mereka berjuang bersama sahabat-sahabat melawan kaum kafir penyembah-penyembah berhala. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala dan melawan tentara bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Nabi Musa melawan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan Nabi Isa melawan kaum Yahudi yang menentang kelahirannya sebagai putra Maryam dan sebagai Al-Masih. 600 tahun setelah peristiwa penyaliban, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan perjuangan para Rasulullah sebelumnya, memperjuangkan kalimat tauhid La ilaha illallah. Setelah Rasulullah wafat, perjuangan ini dilanjutkan oleh para sahabat dan sampai sekarang dilanjutkan oleh para ulama-ulama kita. Lalu bagaimana kita melihat ulama mana yang benar-benar menegakkan kalimat tauhid? Karena terkadang kita sering melihat perseteruan di antara mereka. Nabi Muhammad SAW telah mengisyaratkan kepada kita, ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kalian tidak akan tersesat. Sekarang semua mengaku telah mengikuti sunnah. Lalu apakah sunnah atau hadis yang mereka ikuti pun sejalan dengan Al-Quran? Karena sunnah atau hadis adalah penjelasan Al-Quran, jadi mestinya harus sejalan. Al-Quran adalah kebenaran mutlak dan sanadnya di atas hadis. Dan yang menjadi aturan beku dalam Al-Quran adalah ayat-ayat muhkamat atau ayat-ayat yang jelas dalam Al-Quran, dan ini disebut Ummul Kitab. Lalu sering kita mendengar kata khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mengapa bisa terjadi khilafiyah padahal kita memiliki Al-Quran yang sama? Inilah pentingnya mentahwil Al-Quran di ayat-ayat mutasyabihat. Tapi sebagian ulama melarang Al-Quran untuk ditahwilkan, padahal Nabi Muhammad SAW pun mentahwil Al-Quran. Sehingga kadang terjebak pada kesalahan penafsiran. Contoh tentang hadis Nabi, matahari terbit dari barat. Ulama-ulama yang melarang untuk mentahwil akan mengartikan hadis tersebut sebagai artian secara harfiah, dan mereka benar-benar percaya bahwa satu hari nanti matahari akan terbit dari barat. Padahal Al-Quran menyatakan matahari terbit dari timur dan tidak ada perubahan dalam penciptaannya. Dan contoh lain tentang penetapan hari raya atau puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah lainnya. Padahal Allah telah menetapkan sistem waktu dalam Al-Quran dengan cara melihat bulan, dan keputusan penetapan itu ada dalam kuasa pemerintah setempat, bukan dari segolongan orang
yang kita alami saat ini akibat banyak ulama-ulama kita tidak benar-benar mendalami ilmu Al-Quran, sehingga umat dibuat bingung oleh para ulama-ulama ini, sehingga terjadi penentangan terhadap isi Al-Quran itu sendiri. Lalu siapa yang mereka ikuti? Inilah fitnah Dajjal di akhir zaman. Rasulullah bersabda, Allah telah mengingatkan setiap Rasulnya untuk mengingatkan umatnya akan bahaya fitnah Dajjal. Inilah perjuangan kita dalam menegakkan tauhid, melawan fitnah-fitnah Dajjal yang akan melencengkan kita dari kebenaran kitab-kitab Allah, kebenaran Al-Quran. Hujan terakhir yang dirindukan Rasulullah adalah hujan terbaik di akhir zaman. Kita adalah hujan terakhir di akhir zaman yang insya Allah akan menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa